Halo, ketemu lagi dengan saya Dedi Christian di Kios Komputer Channel. Oke, kali ini kita akan membahas komputer lagi. Komputer rakitan gaming, komputer rakitan dewa. Tentunya lebih mahal daripada rakitan kemarin. Yang itu tuh. Komputer ini juga termasuk komputer desain. Jadi komputer ini akan bisa pakai untuk gambar AutoCAD, Photoshop, Corel, Adobe After Effects, atau yang lain-lain. Oke, kita akan ambil sampel rakitan hari ini dari Bapak Rengga Pramudita. Wow, harganya cukup mengesankan. 30 jutaan nih, bisa beli motor Scoopy. Mau tahu isinya apa aja ya? Yuk kita lihat. Untuk casing, customer memilih Rightmake Fiber GX2. Casing ini termasuk casing ATX. Support juga 240 mm dual fan water cooler. Casing ini dalamnya cukup luas, sehingga VGA sebesar apapun akan bisa masuk dengan leluasa. Power supply, kita memilih Seasonic M12 Evo 620 watt full modular 80 plus bronze. Karena rata-rata VGA seri 10 hanya memerlukan 500 watt. Rightmake Cobra 240 ini termasuk water cooler dengan noise level kecil sekitar 36 dB saja. Dengan selang karet yang tebal dan besar serta head pump yang transparan membuat water cooler ini terlihat cool. Untuk dinginnya, dia bisa berjalan di 30 dan maksimum 45 derajat full load gaming. Motherboard MSI Z170A Gaming M5 ini adalah motherboard untuk entusias game karena sudah support BOS Performance Memory dan tentunya sudah support SMP. 3-way SLI dengan balutan metal membuat tampil lebih elegan. Selain itu, MSI ini sudah support gaming LAN atau killer LAN. Jadi para gamer tidak akan pernah merasakan lag pada game. Gaming M5 ini memiliki BOS yaitu overclocking instant OCG ini dengan satu tombol agar FPS game bisa naik sehingga menjadi smooth. Nah, ini dia VGA yang ditunggu-tunggu, MSI GTX 1080 Gaming X. VGA ini sudah dedicated 8GB dengan DDR5X DirectX 12. Sudah support VR, sudah support 4K dan game stream untuk Nvidia Shield. Untuk fan-nya sudah memakai versi kedua, Torx X2 fan. Lebih baik 20% dari fan sebelumnya Propel Blade. VGA ini sudah bisa menyaingi VGA Monster GTX Titan X. Kalau untuk prosesor, berhubung customer tidak suka overclocking, maka kita akan pilih Core i7 6700 3,4 GHz Intel generasi ke-6. Untuk memori, kita memilih Tim Delta 16GB DDR4 dengan speed 3000 MHz. Untuk modelnya kira-kira persis merek Avesir. Jadi sama-sama ada LED-nya, cuma kalau yang Tim Delta ini sudah support SMP. Untuk penyimpanan, kita memilih hybrid hard disk dari Seagate SSHD 1TB dan SSD-nya kita memilih OCZ TR150 240GB. Kalau fan, kita memilih silent fan. Kebetulan ID Cooling mengeluarkan fan baru, maka kita akan coba gimana modelnya nanti. Untuk keyboard, customer memilih merek Motospeed, merek pendatang baru. Keyboard ini sudah RGB dan full mechanical keyboard dan memakai Blue Switch merek Outemo, bukan Kailih atau Cherry MX. Motospeed K88 ini bisa di-download softwarenya di website resminya Motospeed. Jadi kalau akan mau ngedit RGB-nya sesuai selera, bisa pakai software tersebut. Agar gaming merasa nyaman, customer memilih LED Philips 234E 5Q dengan ultra narrow bezel. Jadi dia udah frameless, teknologinya udah IPS, Ultra HD, MHL. MHL itu bila kita masang smartphone ke monitor hanya memerlukan kabel. Untuk menghindari lampu mati, kita ambil UPS berkualitas dari Enlight 850VA Power Saver. Oke, sudah tahu kan spesifikasinya? Mau tahu cara ngerakitnya? Gimana ya? Let's go! Kita lihat motherboardnya. Kita buka dulu prosesornya seperti ini. Kita keluarkan prosesornya. Lihat cara pemasangannya. Kita buka panel sebelah kiri. Kita pasang sesuai lubang pada prosesor. Kita tutup rapat sehingga hitam-hitam akan keluar dengan sendirinya. Kita akan masang memori. Memori dual channel harus ada selisih satu slot di antara memori yang lain, seperti ini.
usahakan memori harus sampai berbunyi. Untuk pemasangan power supply, kita pasang dulu di bagian bawah dan kita baut 4 di bagian belakang. Kalau untuk power supply model seperti ini, kita pasang terakhir kabelnya. Untuk pemasangan hard disk pada casing ini cukup gampang karena tinggal memasang 2 klem di kanan kiri seperti ini. Tidak perlu dibaut, tinggal dipasang, didorong, sudah rapat dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Gampang kan? Pemasangan kabel modular kita bisa pilih. Jadi apa yang aja yang diperlukan pada motherboard, misal 24 pin, 8 pin, CPU, hanya beberapa item aja yang kita pasang, lainnya kita lepas saja. Kita masukkan kabel-kabel di belakang casing agar nanti bisa masuk di dalam manajemen kabel di casing belakang, agar biar kelihatan rapi. Kita pasang motherboardnya. Kabel 8 pin harus masuk duluan di motherboard lewat jalur belakang agar nggak kelihatan dari depan. Kita obeng semuanya sehingga rapat. Setelah itu kita akan memasang water cooler, tapi kita buka dulu bagian depan dengan bagian atas. Sistemnya sistem klem, jadi membukanya tidak perlu baut. Pemasangan water cooler seperti ini, kita obeng dari atas, kita baut semua, sekitar ada 8 baut di atas itu sampai rapat. Kita masukkan pasta, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kecil. Ukurannya 2 biji jagung. Ya, seperti itu. Kita baut diagonal, atas, bawah. Nah, seperti itu bawah. Habis itu menyamping dan nah, seperti itu. Baru kita obeng agar terasa lebih rapat. Kita pasang VGA-nya, kita buka dulu 2 tempat di belakang. Kita buka pengaitnya, kita pasang seperti ini dan kita baut 2 baut agar VGA kuat berdiri di situ. Sekarang kita tinggal akan merapikan kabel-kabelnya semuanya. Nah, ini sudah terpasang semua, tinggal kabel-kabelnya aja dirapiin. Nanti ada di belakang di manajemen. Ini adalah contoh hasil manajemen kabel yang ada di belakang, sehingga kabel-kabel tidak nampak di bagian depan, sehingga PC terlihat lebih rapi, lebih keren lah. Nah, itu tali plastiknya kita gunakan untuk mengikat. Kita pasang semua slot-slotnya, hard disk, SSD. Kalau sudah rapi seperti ini, maka kabel tidak akan nampak di bagian depan, hanya sedikit saja. Sekarang kita tutup casing depannya seperti itu. Kita tutup juga bagian atasnya dan kita tutup bagian belakangnya. Memang agak berat ini karena kabelnya lebih tebal ya, seperti itu. Gampang kan? Sekarang udah selesai. Akan bisa lihat kabelnya rapi banget, nggak kelihatan dari luar. Sekarang kita coba nyalakan. Wow, kombinasi warna biru sama merah kelihatan kece banget. Sekarang kita bisa lihat kan komputer tadi keren banget, rapi kabelnya, speknya keren, buat gaming, buat grafis.
lancar semua. Apalagi game GTA 5, game Battlefield, Call of Duty, dan lain-lain bisa setting ultra semua karena sudah memakai GTX 1080 8GB. Sekian dulu dari saya, Deddy Christian, di Kios Komputer Channel. Jangan lupa subscribe ya, untuk melihat rakit-rakitan lebih gila lagi. Salam teknologi.